Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di ruang Zoom dalam program kajian tafsir. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kajian tafsir dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman. Sekarang kita sampai pada surah Al-Baqarah ayat 189. Yes, 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. Dan janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian bil batil, dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Ya. Di sini sangat jelas ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita ya untuk mengambil hartanya orang lain dengan cara yang tidak benar. Ya, seperti apa? Mencuri, ya, berkhianat, termasuk juga melakukan praktek riba, ya, atau merampas, ya, itu semua dan lain-lainnya, yaitu memakan atau mengambil harta orang lain dengan cara yang batil atau dengan cara yang tidak benar, maka itu semua adalah dilarang ya dalam Islam. Ya, jadi kita boleh mengambil harta orang lain dengan cara yang hak. Ya, seperti jual beli, ya, sewa menyewa, ya, yang tidak ada di situ penipuan, tidak unsur kezoliman, maka itu diperbolehkan. Ya, ini ikhwatul Islam, azakullah. Ya, sama juga kalau seorang pegawai ya tidak boleh mengkhianati majikannya, tuannya. Artinya seorang pegawai juga harus jujur dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pegawai. Tidak boleh dia mengambil gaji padahal dia tidak bekerja misalnya, atau dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat itu. Jadi harus dia menunaikan tugasnya, kewajibannya sebagai seorang pekerja atau sebagai pegawai, ya, dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya juga seorang yang mempekerjakan orang lain, ya, sebagai majikan, punya pegawai, punya anak buah misalnya, yang dia gaji, maka dia harus juga memberikan gajinya yang setimpal, ya, yang sesuai, ya, jangan ditahan-tahan gajinya, jangan dikurang-kurangi, ya, jadi harus dengan cara yang benar, ya, baik kita sebagai pegawai atau sebagai
pimpinan ya atau sebagai majikan. Ini ikhwatul Islam azakullah ya yang harus kita pahami dalam masalah ini. Ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudulu biha ilal hukam. Ya, wa tudulu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Lalu engkau ya seandainya masuk dalam ke perkara, ke pengadilan, lalu engkau melakukan hal-hal yang mengelabui hakim, ya, dengan cara-cara mengambil saksi-saksi yang palsu, bukti-bukti yang palsu, itu juga tidak diperbolehkan, ya. Ya, itu juga tidak diperbolehkan, ya, mengambil saksi-saksi yang palsu atau bukti-bukti yang palsu di hadapan pengadilan, hadapan hakim. Ini juga masuk juga dalam mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Ya, termasuk juga seorang hakim juga harus memutuskan sejujur-jujurnya, ya, sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya. Tidak boleh dia berat sebelah sang hakim itu hanya karena dia mendapatkan sogokan misalnya dia disogok, lalu dia memenangkan perkara seseorang padahal orang itu di pihak yang salah misalnya. Ya, lalu karena ada sogokan, maka ini juga tidak diperbolehkan, ya. Jadi intinya seorang hakim tidak boleh dia menghalalkan apa yang diharamkan, tidak boleh dia mengharamkan apa yang dihalalkan. Ya, jadi hukumnya itu harus seadil-adilnya. Harus seadil-adilnya, ya. Ini ikhwatul Islam, ini yang harus dipahami, ya. Pertama, yang berperkara di hadapan hakim harus jujur dalam menyampaikan keterangan-keterangannya, bukti-buktinya. Begitu juga sang hakim juga harus benar-benar memutuskan perkara sebaik-baiknya. Tidak ada di situ unsur-unsur kecurangan sehingga dapat merugikan orang lain. Ini ikhwat Islam azakullah yang perlu diperhatikan juga, ya, dalam masalah ini. Ya. Itakulu fariqan min amwalin nas, yaitu dengan tujuan agar kalian bisa mengambil, ya, harta-harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Ya, artinya jangan sampai pengadilan itu cuma sekedar mengelabui orang lain saja, seolah-olah situ ada pengadilan, ya, tetapi justru Anda mendatangkan dengan bukti-bukti yang palsu. Ya, namanya hakim kan biasanya hanya menghukumi secara apa yang nampak saja, apa yang nampak diperlihatkan oleh orang yang mengaku atau orang yang melapor misalnya. Ya, orang yang melapor itu biasanya hakim hanya melihat bukti-bukti yang dibawa. Ya, oleh karena itulah maka hendaklah kita membawa bukti-bukti yang jelas, yang benar, bukan bukti-bukti yang palsu. Karena hakim memutuskan apa yang nampak saja, apa yang nampak oleh pandangannya. Ya, ini yang harus juga, artinya jangan sampai kita hanya karena ingin mendapatkan dunia, mendapatkan harta, sehingga kita menghalalkan segala cara dengan seperti tadi, yaitu dengan cara mengambil harta orang lain melalui pengadilan, yang mana kita mengelabui hakim dengan membawa bukti-bukti atau saksi-saksi yang palsu, ya, atau yang tidak benar. Ini ikhwat Islam azakullah yang tidak diperbolehkan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu bahwasanya bukti-bukti yang Anda bawa di hadapan hakim itu di pengadilan itu adalah bukti-bukti yang palsu, bukti-bukti yang tidak ada, yang tidak benar. Antum tahu itu. Ya, meskipun antum bawa di pengadilan, seolah-olah antum di pihak yang benar karena sudah diputuskan di pengadilan, ya, padahal keputusan itu keliru, ya, karena hakim hanya bisa memutuskan apa yang nampak di pandangannya. Ini yang ikhwat Islam azakullah yang tidak diperbolehkan demikian.
Kemudian yas'alunaka 'anil ahilla. Mereka yang Muhammad bertanya kepada engkau tentang bulan sabit, ya. Bulan itu kan bulan kalau dia masih awal bulan kan itu masih berupa bulan sabit yang masih tipis ya. Kemudian dia membesar membesar membesar, akhirnya ketika dia berada di pertengahan bulan menjadi bulan purnama. Ya, jadi akhir itu adalah bulan-bulan awal-awal bulan yang masih kecil ya. Ya, kemudian setelah itu, setelah bulan purnama, yaitu kemudian bulan itu mengecil lagi ya, mengecil, mengecil, mengecil. Ketika di akhir bulan maka dia pun bentuknya sabit ya, atau sangat tipis ya, atau sangat kecil. Ya, artinya para sahabat bertanya kenapa mesti begitu bulan? Ya, ada kecil, 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 kemudian menjadi besar, sempurna, ya dinamakan bulan purnama. Kemudian setelah itu menjadi kecil-kecil lagi, akhirnya menjadi bulan yang sangat sangat tipis. Itu sahabat bertanya kenapa bisa begitu? Ya, apa hikmahnya? Ya, kenapa sampai ada perubahan-perubahan demikian? Ya, kemudian apa faidahnya? Kenapa begitu Allah ciptakan? Ya, maka Allah SWT sampaikan kepada Nabi Muhammad dengan ayat ini, qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakanlah Muhammad, bulan sabit itu ya bulan yang ada perubahan-perubahan itu dari kecil ke besar, dari besar ke kecil, itu adalah waktu-waktu bagi manusia. Ya, waktu-waktu di situ mereka menentukan masuknya bulan Ramadan, masuknya bulan Syawal, ya masuknya bulan Muharram, itu ya. Jadi karena dengan adanya bulan sabit itu bisa menentukan kalau ini masuknya waktu pergantian bulan ya, khususnya bulan-bulan yang ada di situ kita beribadah seperti awal bulan Ramadan, ketika terlihat hilal ya, awal bulan itu berbentuk sabit itu ya, itu menunjukkan awal masuknya bulan Ramadan, atau akhir bulan Ramadan atau masuknya awal Syawal. Itu faidahnya, hikmahnya kenapa ada bulan-bulan sabit atau masuknya bulan Dzulhijjah ya, sini wal hajj, sini ya, itu juga waktu-waktu untuk haji ya, yaitu bulan-bulan haji ya, masuknya 1 Dzulhijjah, karena situ kaum muslimin melaksanakan ibadah haji di tanggal hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian tanggal 10 hari berlebaran atau hari kurban. Yaitu fungsi daripada atau hikmah atau faedah daripada bulan sabit itu. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha. Dan bukanlah kebaikan itu engkau mendatangi rumah-rumah kalian ya dari belakang-belakang rumah. Ya, ini maksudnya ketika mereka berihram. Ya, ketika mereka berihram itu ya, bahwasanya sebelumnya ya di sini disebutkan ya, bahwasanya orang-orang Ansor dan orang-orang ya selain kaum Ansor dari orang-orang Arab dahulu ya, apabila mereka mau berihram untuk melaksanakan haji ya, lam yadkhulul buyuta min abwa, mereka tidak masuk ke rumah dari arah pintu-pintunya, tetapi dari arah belakang rumah, bukan di depan rumah. Ya, padahal namanya rumah ya orang masuk di depan rumah, bukan belakang rumah, bukan dari arah belakang. Ya, jadi itu adalah satu keyakinan ya, satu keyakinan yang tidak dibenarkan. Ya, artinya orang-orang Arab terdahulu ya. Ya, ini satu keyakinan yang tidak dibenarkan ya. Artinya masih awal-awal Islam ya, disyariatkannya haji itu, mereka ketika berihram itu mereka memasuki rumah-rumah mereka itu bukan dari depan rumah tapi dari belakang rumah. Oleh karena itu Allah mengatakan memasuki rumah-rumah pada saat ihram itu ya, memulai ihram itu dari arah belakang rumah bukan depan rumah, itu bukanlah satu kebaikan. Ya, bukan satu
kebaikan. Sedangkan mereka menganggap itu kebaikan. Maka Allah katakan itu bukan kebaikan, tetapi kebaikan itu adalah engkau ya ini ya, walakinnal birra man ittaqa. Ya, akan tapi kebaikan itulah bagi orang yang bertakwa. Ya, bagi orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Itulah orang yang itulah kebaikan. Ya, itulah kebaikan. Ya, iya, iya. Jadi jadi agama ini termasuk dalam berihram ya atau melakukan satu ibadah itu tidak boleh hanya dibangun di atas sangkaan-sangkaan saja ya atau keyakinan-keyakinan yang tidak harus berdasarkan dengan perintah Allah dan Rasulnya ya jadi tidak ada dalam Islam bahwasanya ketika ihram memasuki ya berihram lalu memasuki rumah itu harus dari belakang rumah itu dengan anggapan itu bagian daripada ibadah ya dengan keyakinan itu adalah bagian daripada ibadah maka itu tidak dibenarkan karena Allah tidak pernah memerintahkan demikian begitu juga Rasulnya sedangkan keyakinan itu bagian daripada ibadah maka ibadah itu harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya oleh karena itulah Allah mengatakan wa'atul buyuta min abwabiha dan hendaklah kalian mendatangi rumah-rumah kalian itu dari arah pintunya dari arah depan bukan dari arah belakang ya itu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya ini ikhwatul Islam azakullah ya ini menunjukkan bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang mudah ya di mana-mana kalau kita masuk rumah ya masuk lewat pintu depan kan bukan lewat belakang ya kenapa kita mau menyusahkan diri lewat belakang padahal ada yang mudah lewat depan ya ini menunjukkan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang mudah ya jangan kita membuat agama-agama sendiri membuat ibadah-ibadah sendiri membuat keyakinan-keyakinan yang sendiri ya jadi harus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya ya ikhwatul Islam azakallah ya jadi itu ya jadi jelas kemudian apa kata Allah wattaqullaha la'allakum tunam dan bertakwalah kamu kepada ini intinya ya bukan cuma sekedar juga masuk lewat pintu depan tapi yang terpenting juga adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala artinya agama ini bukan cuma sekedar pelaksanaan yang bersifat zahiriyah tetapi juga betul-betul ada bentuk ketakwaan yaitu betul-betul menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dengan penuh ketundukan ya dengan penuh kecintaan dengan penuh rasa harap bukan cuma sekedar formalitas saja menjalankan menggugurkan kewajiban tetapi harus di situ adanya kecintaan ketundukan pengagungan kepada Allah pengharapan dan rasa takut itu yang harus ya ini ikhwatul Islam azakullah ya terkait dengan perintah Allah untuk bertakwa kepada Allah la'allakum tuflihun agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung ya jadi hanya orang-orang bertakwa sajalah yang orang-orang yang mendapatkan keuntungan mendapatkan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala ya ini ikhwatul Islam azakullah yang harus kita pahami bersama ya jadi kesuksesan yang hakiki yang sebenarnya yang abadi tatkala kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan banyak dalam ayat Allah mengatakan bahwasanya artinya bahwasanya ketakwaan itulah yang akan menyelamatkan seseorang dunia dan akhiratnya ya itu yang menjadi barometer ya bukan cuma sekedar pengakuan-pengakuan sebagai orang-orang yang beriman bagi orang-orang yang taat pengakuan tidak cukup dengan lisan-lisan kita tapi harus dibuktikan dengan perbuatan kita dan adanya keyakinan dalam hati ketundukan ya bukan cuma sekedar ada namanya pelaksanaan secara zahiriyah tapi dalam hati ada kecintaan ada keyakinan tidak boleh ada keraguan-raguan tidak boleh ada penentangan pengingkaran dan seterusnya kemudian yang berikutnya ayat yang 290
Ya, waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Dan hendaklah kalian memerangi, ya berperang di jalan Allah terhadap orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, namun janganlah kalian melampaui batas. Ini ayat menunjukkan bahwasanya kaum muslimin diperintahkan untuk membela dirinya tatkala ada musuh-musuh Islam yang ingin membunuh atau ingin memerangi kaum muslimin. Namanya pembelaan, ya, adalah hak untuk membela diri. Ya, ini khususnya ketika kaum muslimin berada di kota Madinah bersama Rasulullah pada saat itu. Yaitu ketika itu kaum muslimin sudah memiliki kekuatan. Oleh karenanya ketika orang-orang musyrik ingin Mekah ingin memerangi Nabi, maka Nabi menghadapinya. Allah perintahkan Nabi untuk tidak menyerah, bahkan untuk melawan. Karena apa? Karena orang-orang musyrik mereka ingin memerangi. Ya, maka kita harus membela diri, kita harus berjihad. Ya, tidak boleh kita melarikan diri di situ. Ya, apalagi ketika itu kaum muslimin juga memiliki kekuatan. Beda ketika di Mekah. Ya, ketika di Mekah Nabi dan para sahabat itu masih lemah, ya, kurang lebih 13 tahun mereka masih lemah. Ya, pertama dari segi jumlah, kekuatan masih sedikit, masih lemah. Maka Allah perintahkan kepada Nabi jangan dulu berperang dengan mereka ketika Nabi disakiti. Ya, disuruh saya bersabar, disuruh hijrah, jangan melawan. Ya, tapi ketika Nabi hijrah ke Madinah lalu mendapatkan sambutan dari sebagian besar penduduk Madinah, kaum Ansor, nah situlah Nabi pun diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang yang memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terjadilah perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, dan perang-perang yang lainnya. Karena kaum muslimin situ sudah memiliki kekuatan. Ya. Wala ta'taru, tapi janganlah kalian melampaui batas, ya. Artinya jangan kita membunuh anak-anak, jangan kita membunuh orang-orang yang tidak ikut berperang, jangan kita membunuh wanita-wanita, jangan kita menghancurkan tempat-tempat ibadah mereka, jangan kita hancurkan pohon-pohon dan seterusnya, ya. Artinya kaum muslimin hanya memerangi orang-orang yang memerangi mereka, ya. Itu saja yang Allah perintahkan, tidak melampaui batas, ya, tidak sampai tadi itu ketika membunuh jangan sampai memutilasi orang, mencincang-cincang badannya. Cukup kok sudah mati, mati saja, tidak perlu lagi dicincang-cincang, ya. Luar biasa, ya. Islam mengatur semua hal-hal yang bersifat kecil, ya. Karena bisa saja terjadi, ya, dalam peperangan itu ada kezoliman di situ. Orang sudah meninggal dunia dicincang-cincang lagi, dimutilasi lagi. Ya, kemudian juga wanita-wanita ada yang dibunuh. Itu sebagaimana kita saksikan, ya, bahwasanya orang-orang kafir kalau mereka menang dia akan menindas biar orang-orang lemah ditindas semua, biar anak-anak semua dibunuh, ya. Kita lihat bagaimana di Israel itu yang membunuh rakyat Palestina yang tidak berdosa, anak-anak, ibu-ibu, orang tua semua yang tidak ikut perang juga dibunuh. Ini adalah tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan. Ya, mestinya mereka hanya membunuh, memerangi orang-orang yang memerangi mereka, tapi justru tidak, mereka menghancurkan segala-galanya. Rumah sakit dihancurkan yang di Israel ini, ya, yang mereka menghancurkan Palestina, rumah-rumah tempat ibadah, masjid-masjid dihancurkan. Ini adalah bentuk-bentuk yang tidak berperi kemanusiaan. Ikhwatul Islam azakullah. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, ya. Itu ingat, ya. Jadi kita harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Meskipun kita adalah orang muslim di pihak yang benar, ya, tetapi kita juga tidak boleh tidak berlaku adil kepada musuh-musuh kita. Kita juga tidak boleh melampaui batas terhadap musuh-musuh kita yang memerangi kita. Ya, itu sebagaimana yang saya katakan tadi, jangan kita sudah meninggal orangnya mati lalu kita kita cincang-cincang lagi, kita potong-potong, ini namanya memutilasi. Itu namanya merupakan bagian dari melampaui batas dalam berbuat sesuatu. Ya, seperti tadi juga wanita-wanita yang tidak berdosa, yang tidak ikut perang juga dibunuh juga, anak-anak juga, orang tua juga, atau bahkan juga para rahib-rahib, para pendeta-pendeta yang tidak ikut perang, yang hanya beribadah di kuil-kuil atau di tempat
tempat-tempat ibadah mereka juga tidak boleh dibunuh. Iya, ini ya luar biasa Islam ya. Islam telah menjunjung harkat martabat manusia ya sejak lama, sejak zaman Nabi, bahkan sebelum zaman Rasulullah SAW ya, yaitu yang dibawa oleh para nabi dan rasulnya, itu mereka menjunjung tinggi hak-hak pribadi, hak-hak asasi manusia, bahwasanya tidak ada penzoliman, tidak ada apa namanya tindakan-tindakan penzoliman, tindakan-tindakan yang melampaui batas terhadap meskipun kepada musuh-musuh. Ya, ini ikhwatul Islam azakumullah yang perlu kita perhatikan bersama dalam masalah ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dalam agama ini. Jadi agama ini sudah ada aturan-aturannya. Sudah ada aturan mainnya, sudah ada pedoman-pedomannya dalam Al-Qur'an Sunnah, maka tidak boleh kita melampaui batas ya, batasan itu. Apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, apa yang Nabi perintahkan kita laksanakan. Apa yang Allah dan Nabinya larang maka kita tinggalkan itu saja. Jangan kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jangan kita mengerjakan perkara-perkara yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, atau sampai kita melampaui batas ya. Ikhwatul Islam azakullah. Jadi agama Islam sudah sempurna ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini kata Allah, pada ketika penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah, Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini saya telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Ya, dan saya telah menyempurnakan nikmatku kepada kalian. Ya, wa raditu lakum Islam dina, dan saya telah meridhoi bagi kalian Islam sebagai agama kalian. Jadi Islam ini sudah sempurna ya. Sejak 14 abad yang lalu. Tinggal kita saja menerapkannya, ya mengamalkannya, tidak mengurang-urangi, tidak menambah-nambahnya, juga tidak berlebih-lebih. Ya barangkali ini yang bisa kami sampaikan terkait saat 3 ayat ya dari soal Baqarah 188 sampai 190. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup, kalau mau bertanya, silakan. Ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Kami akhiri dengan baca doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.